Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas strategi dalam mengerjakan soal TOEFL bagian structure yang keenam, yaitu use coordinate connector correctly. Pada pembahasan yang terdahulu dari strategi 1 sampai 5, kita sudah membahas kalimat dengan satu clause, sentence with one clause. Sehingga saya sering memperingatkan bahwa kalimat seharusnya hanya ada satu subjek dan satu verb. Karena memang kalimat yang dibahas yaitu kalimat yang hanya terdiri dari satu clause. Dan satu clause itu terdiri dari satu subjek dan satu verb. Pada strategi yang keenam ini dan selanjutnya kita akan membahas kalimat yang terdiri dari beberapa clause, sentence with multiple clauses. Karena terdiri dari beberapa clause, maka antara satu clause dengan clause yang lainnya harus ada konektor, jembatan penghubung. Tidak hanya harus ada konektor, akan tetapi penggunaan konektor itu sendiri harus tepat, harus benar. Maka dari itu, pada strategi yang keenam ini kita akan membahas penggunaan coordinate konektor secara tepat. Coordinate connector yang kita kenal diantaranya and, but, or, so, yet. Masing-masing memiliki arti sendiri-sendiri, sehingga nggak boleh salah dalam penggunaannya. Kita lihat contoh berikut ini. Tom is singing and Paul is dancing. Mengapa di sini menggunakan konektor and? Karena antara kata kerja di clause yang pertama dengan kata kerja di clause yang kedua ini memiliki kesetaraan. Tom is singing, Tom menyanyi, and Paul is dancing, dan Paul menari. Itu setara. Sehingga konektor yang paling tepat untuk dipasang adalah and. Sebelum and diletakkan koma. Kemudian pada contoh yang kedua, Tom is tall but Paul is short. Di sini konektor yang dipasang but. Mengapa but? Karena di sini digunakan untuk menghubungkan dua clause yang predikatnya menunjukkan pertentangan. Kita lihat tall dan short. Tom is tall. Tom itu tinggi, but Paul is short. Tapi Paul itu pendek. Ya, predikatnya menunjukkan pertentangan, kontradiktif. Kemudian contoh yang ketiga, Tom must write the letters or Paul will do it. Di sini menggunakan konektor or. Mengapa or dipasang di sini? Karena di sini untuk menghubungkan dua clause yang menunjukkan pilihan. Kita lihat artinya. Tom must write the letters or Paul will do it. Tom harus menulis suratnya, atau kalau tidak, Paul yang akan melakukannya. Jadi or itu dipasang untuk menghubungkan dua clause yang menunjukkan pilihan. Kalau dipasang pasang konektor yang lain, maka artinya akan berubah. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Tom told a joke, so Paul laughed. Di sini menggunakan konektor so. Mengapa so? Karena di sini seolah-olah ada sebab akibat. So digunakan untuk menghubungkan dua clause yang menunjukkan sebab akibat. Tom itu berkelakar, Tom berkelakar, jadi Paul tertawa. Tom membuat kelucuan,
Maka Paul tertawa. Paul tertawa gara-gara Tom membuat kelucuan atau berkelakar. Jadi so dipasang untuk menghubungkan dua clause yang menunjukkan sebab akibat. Tom selanjutnya, contoh selanjutnya, Tom is tired yet he is not going to sleep. Di sini konektor yang dipakai yet. Yet itu menunjukkan ketidakbiasaan. Tom capek. Kalau capek biasanya tidur. Ini tidak biasanya. Tom capek, namun dia tidak akan tidur. Ya, yet itu menunjukkan ketidakbiasaannya. Sekarang kita akan melihat penggunaan coordinate connector pada soal TOEFL berikut ini. A power failure occur, bla bla bla, the lamp went out. Kita lihat subjek dan predikat di clause yang pertama dan subjek predikat di clause yang kedua. Clause yang pertama itu subjeknya power failure. Verbnya occur. Clause yang kedua itu lamp itu sebagai subjek. Went out itu sebagai verb. Sehingga di sini perlu ada konektor. Konektor yang kita kenal and, but, or, so, yet. And itu dan, but, tapi, or, atau, so, jadi, yet, namun. Kita lihat pilihannya. Yang D itu bukan coordinate connector. Yang C itu bukan coordinate connector. Yang A itu juga bukan coordinate connector. Jadi pilihan yang tepat itu yang B, so. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan semoga skor TOEFL Anda akan bagus mencapai 600, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.